gue mau ngebahas sedikit tentang apa yang gue post dari kesalahan ya, atau bad habits dari motivation letter yang gue sebarin di Instagram. It's not about you, but it is more likely about my mistakes. But in this case, I don't want you to repeat my mistake. Nah, ya kalau misalnya bisa belajar dari kesalahan orang lain, kenapa kita harus buat kesalahan sendiri buat belajar dari pengalaman? Karena ketika kita buat motivation letter, sometimes kita tuh kayak berspekulasi bahwa si reader ini bakal tahu apa yang bakal kita omongin, mau kita sampaikan, dan bagaimana event yang kita ikutin gitu. Nah, kenapa ini salah? Gini, reader itu bukan kita si pembuat motivation letter ya. Dia nggak menyaksikan bagaimana aktivitas yang kita lakukan, dia nggak tahu bagaimana kontribusi yang kita lakukan. Nah, yang nulis itu kita, jadi kita tuh kadang punya ilusi gue nulis segini aja kayak udah paham sih bahwa ini adalah kegiatan sosial yang memang misalnya empowering local community gitu. Itu tuh dalam perspektif kita doang, tapi si reader nggak bakal tahu sampai kita ngomong. Reader gak bakal percaya sampai kita kasih bukti. Oh iya, gue ngajarin bahasa Inggris sama anak-anak selama 7 hari. Antusiasme anak-anak ini dinyatakan oleh gurunya serkan dengan tingkat kehadiran yang naik hingga 35% daripada hari-hari biasa tanpa kehadiran volunteer. Ini memang harus ngikutin lagi dari structure, assertion, reasons, evidence, and link back. Buat situasi tertentu itu kita bisa pakai metode STAR. Situationnya gimana? Jabarin misalnya, oh ternyata desa ini tidak banyak gitu yang datang ke sekolah. Mereka datang tapi jarang-jarang, paling seminggu sekali gitu. Itu situationnya. Sebagai volunteer maunya menginspirasi anak-anak untuk semangat pergi ke sekolah untuk mendapatkan ilmu baru gitu kan. Actionnya apa? Oh, jadi kita para volunteer ini buat program-program yang menarik, yang acceptable buat anak-anak, tapi juga bisa menginspirasi mereka untuk semangat lagi mencapai edukasi. R terakhir adalah result. Nah, hasilnya gimana? Oh, ternyata partisipasinya meningkat, kemudian anak-anak juga seneng dengan belajar bahasa Inggris. Yang pertama ya. Yang kedua adalah afraid to be too ordinary. Ini kesalahan yang sering banget juga gue lakuin, karena memang ini tuh perperangan antara mindset kita sendiri dan diri kita sendiri ya. Perangan ini terjadi karena kita insecure dengan ability yang kita miliki, pengalaman yang kita punya, kapasitas kira-kira layak gak ya. Ketakutan ini akhirnya buat kita takut juga gitu nulis. Aduh, ini terlalu biasa banget gak sih motivasi gue belajar ke Jepang karena pengen jadi Ultraman gitu. Enggak, kita honest dan authentic gitu. Iya, jangan jadi Ultraman karena pengen jadi Ultraman lu nulis motivation letter ke Jepang, jangan ya. Motivation letter itu kan cara kita komunikasi kepada viewernya, harus menyampaikan energi gitu, harus ada kira greget yang kita salurkan dari cara kita berbahasa, dari cara kita nulis motivation letter, dari alasan-alasan yang kita ambil gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh terlalu menutup diri kayak aduh enggak deh, potong deh argumen ini, kayaknya terlalu biasa gitu, jangan. Awalnya kita harus mulai dulu dengan honest opinion dan authentic reason dulu gitu. Ya even though memang sometimes ada reason yang kayaknya harus dieliminasi, tapi nanti yang mau nulis gitu, kumpulkan aja dulu semua ide-idenya, baru deh kita seleksi gitu. Gak ada kata ini terlalu biasa motivation letternya. Enggak, yang nggak keterima dan yang membuat kita nggak lulus itu ya emang visi kita berbeda sama dia. Yang nggak ada potongannya aja, bukan berarti motivation letter lu buruk gitu. Bisa jadi juga sih, nggak spesifik. Terus tuh ngomongnya terlalu general, itu bisa juga. Oke. Terus yang ketiga adalah one for all. Jadi gini, kadang beasiswa hunter ini kayak melihat ini kayaknya mirip deh. Oh, ternyata yang sini sama juga, samain aja gitu motivation letter. Big no. Siapa sih yang gak suka dispesialkan sesuatu yang personalized, customized gitu. Nah begitu juga si sponsor scholarship ini, walaupun dia nggak tahu dia diselingkuhin oleh motivation letter untuk scholarship yang lain, tapi itu tuh terasa karena walaupun kita ngelihat kayak tujuannya itu mirip-mirip gitu, dia tuh nggak sama teman-teman. Vision and missionnya berbeda, kayak latar belakang pendiriannya juga berbeda, orang-orang yang mendirikan itu berbeda. Story is never the same, apalagi itu company, apalagi itu government, apalagi itu yayasan-yayasan gitu kan. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan karena nggak mau ribet, karena nggak mau mikir lagi, karena prosesnya itu berproses.
deadliner salah sejuta umat. Menjadi deadliner bikin kita kehilangan kesempatan. Pertama, kesempatan untuk mendisiplinkan diri, belajar untuk merencanakan masa depan. Jika kita itu udah diterima atau kita mencapai milestone yang membawa kita kepada tujuan akhir yang kita inginkan, ada perubahan mindset. Menjadi deadliner kadang tuh kayak jam 12 malam baru buka gitu, dan hati tuh gak bakal tenang. Ketergesaan adalah dari setan. Try to avoid. This is also for myself. Karena banyak sekali penyesalan yang kayak seharusnya nih kalau gue apply ternyata opportunity-nya gede, tapi I miss the boat gitu. Jadi that's all, beberapa. And if you want to learn more, jangan berhenti di sini, cari lagi. Terus dia ada tips bonus, kayak fun fact gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita tuh buat motivation letter yang sama, itu ya analoginya begini. Ketika kita mau nanas gitu, terus itu kita jabarkan, kan aku tuh pakai nanas karena nanas itu kan yang rasanya itu manis, yang warnanya merah, kulitnya unik, namanya hijau-hijau kayak hijau daun ya, emang hijau apalagi, bijinya yang rame di dalam buah itu gitu. Jadi gue pengen banget nanas. Terus si nanasnya ini ngomong, apaan dia pengen nanas, padahal dia jabarin itu buah naga. Tersinggung dia si buah nanasnya gitu, si company nanasnya. Kayak enak aja lu ya, kamu buat surat cinta untuk buah naga tapi ngirimnya ke nanas gitu. Kayak wow, blows the mind. Mungkin semirip-mirip, nanas mirip sama buah naga kan. Jadi kayak, lalu nulis buah naga men, kenapa ngirimnya ke gue gitu.